Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Sekolah Minggu GKT Blimbing. Tetap bersukacita di pagi hari ini. Kita bersama akan mulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik bisa menyiapkan diri, berpakaian yang rapi, yang sopan ya adik-adik ya. Kemudian adik-adik bisa duduk dengan baik, duduk dengan manis. Kita akan beribadah bersama pada pagi hari ini, dan adik-adik juga mengajak Kak Nita juga mengajak adik-adik untuk ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan sampai selesai ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita bersama mengangkat satu pujian. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyatakan bahwa kita senang menjadi anak Tuhan gitu ya, dan melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Saya senang jadi anak Tuhan, saya
Yuk kita mau lipat tangan, tundukkan kepala, berdoa sama-sama dengan Kak Nita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan menolong kami pagi hari ini. Kau selalu ada buat kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama akan memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami semua. Tuhan juga tolong Kak Nita yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bersama mau menyiapkan hati ya. Kita mau naikkan satu pujian. Biarlah kita boleh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita mau angkat pujian bahwa Yesus Engkau masuklah di dalam hatiku dan berada dalam hatiku selalu. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 39 sampai pasal yang ke-41. Nah, adik-adik, di minggu yang lalu Kak Anin sudah bercerita ya bagaimana tentang Yusuf ya, bahwa saudara-saudara Yusuf itu karena merasa iri dengan Yusuf, sehingga saudara-saudara Yusuf ini menjual Yusuf kepada pedagang di orang Midian gitu ya, untuk menjadi budak. Nah, sedangkan pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada orang Mesir, adik-adik, sehingga Yusuf dibawa ke Mesir untuk menjadi budak ya. Nah, di Mesir Yusuf bekerja di rumah Bapak Potifar, adik-adik ya. Jadi Yusuf bekerja di sini dan Yusuf bekerja dengan baik, sehingga sebenarnya Bapak Potifar ini senang dengan pekerjaannya Yusuf gitu ya. Dia melakukan yang terbaik karena
dia juga sayang kepada Tuhan, melakukannya untuk Tuhan juga ya. Nah, adik-adik, suatu hari istrinya Bapak Potifar ini mengajak Yusuf untuk berbuat tidak baik, adik-adik. Karena Yusuf sayang dan cinta pada Tuhan, Yusuf menolak, adik-adik, tidak mau berbuat yang mendukakan atau melukai hati Tuhan gitu ya. Sehingga adik-adik, istrinya Bapak Potifar ini menjadi sangat marah kepada Yusuf dan memfitnah. Memfitnah itu menuduh Yusuf melakukan hal yang sebenarnya tidak dia lakukan gitu ya. Dia memfitnah, mengatakan kepada suaminya, sehingga suaminya Ibu Potifar ini menjadi marah gitu ya. Menjadi marah. Nah, sehingga Bapak Potifar ini memenjarakan Yusuf, memasukkan Yusuf ke dalam penjara karena tadi ya marah, dipikirnya Yusuf berbuat salah padahal dia tidak melakukan kesalahan gitu ya. Nah, adik-adik, Yusuf di dalam penjara tetap menjadi pribadi yang taat pada Tuhan. Dia selalu berdoa pada Tuhan, dia percaya pada Tuhan gitu ya. Dan dia selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan. Dan pada suatu hari benar adik-adik, ternyata di Mesir itu ada seorang raja gitu ya. Nah, raja yang di Mesir ini pada suatu hari itu mendapatkan mimpi. Mimpinya ini mimpi yang buruk gitu, sehingga dia bingung, adik-adik. Dia ingin mengetahui apa sih sebenarnya arti dari mimpinya ini gitu ya. Kok dia mimpi yang sepertinya tidak wajar gitu ya. Sehingga dia mengumpulkan orang-orang pintar yang ada di kerajaannya, ahli-ahli yang bisa mengartikan mimpi gitu ya. Mereka semua dikumpulkan oleh Raja Fir'aun ini untuk mengartikan mimpinya. Tetapi dari semua yang dikumpulkan ini, ahli-ahli dan orang pintar, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya Raja Fir'aun ini. Nah, adik-adik, lalu juru minum raja ini memberitahukan raja bahwa ada seseorang yaitu bernama Yusuf dan dia sedang ada di penjara saat ini. Dia bisa mengartikan mimpi, kata juru minum itu kepada raja. Kenapa adik-adik? Karena juru minum ini dulu dia juga di penjara bersama dengan Yusuf, dan Yusuf bisa mengartikan mimpinya, sehingga dia tahu kalau Yusuf ini bisa mengartikan mimpi. Dan akhirnya dia menyampaikan hal ini kepada raja. Benar adik-adik, Yusuf pun dibawa keluar dari penjara dan Yusuf mulai mengartikan mimpi. Raja menceritakan mimpinya dan Yusuf mengartikannya. Dan Yusuf berkata bahwa dua mimpi itu adalah mimpi yang sama, bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan yang ada banyak makanan, dan juga akan terjadi 7 tahun masa kelaparan adik-adik ya. Jadi 7 tahun banyak sekali akan mendapatkan makanan di Mesir, dan akan terjadi kelaparan selama 7 tahun juga. Raja sangat heran adik-adik dengan apa yang diartikan oleh Yusuf itu, sehingga Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan di sana untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan ya. Dan pada masa 7 tahun kelimpahan banyak makanan itu, Yusuf mengumpulkan banyak sekali lumbung-lumbung gitu ya, banyak sekali tempat-tempat untuk menyimpan makanan. Karena begitu banyak hasil panen, sehingga dikumpulkan untuk nanti persiapan di 7 tahun setelah itu akan terjadi kelaparan itu. Sehingga pada masa kesulitan makanan di 7 tahun masa kelaparan, Yusuf ini menjual bahan makanan yang tadi dia kumpulkan kepada orang-orang yang kelaparan, yang tidak ada makanan ya. Wah, jadi mereka tetap bisa makan walaupun terjadi kelaparan karena Yusuf sudah mengumpulkan makanan yang begitu banyak. Nah, karena Tuhan sudah menyertai Yusuf, maka bangsa Mesir selamat dari bencana kelaparan itu adik-adik, yang terjadi cukup lama pada waktu itu selama 7 tahun.
Tuhan sudah menolong Yusuf untuk menjadi saluran berkat untuk mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tadi sudah menolong Yusuf. Dengan Yusuf tetap setia walaupun dia mendapatkan kesulitan gitu ya. Tapi Tuhan bisa menolong dimanapun dia berada dan kapanpun Tuhan selalu menolongnya. Demikian Tuhan juga akan menolong setiap kita, adik-adik dan juga Kak Nita. Setiap hal yang adik-adik alami, setiap kesulitan, dimanapun dan kapanpun Tuhan selalu menolong setiap kita. Adik-adik bisa mengatakannya kepada Tuhan ketika adik-adik sedang mengalami kesulitan. Dan Tuhan selalu ada buat adik-adik. Tuhan selalu menyertai adik-adik kapanpun dan dimanapun. Tetap ingat janji Tuhan itu ya adik-adik. Terima kasih. Nah, pagi hari ini kita bersama mau ayat hafalan. Ayat hafalannya kita mau hafalkan bersama adik-adik. Terambil di dalam Mazmur pasal 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Sekali lagi ya, Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik bisa siapkan aktivitas kita ya pagi hari ini. Aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membuat gantungan pintu, di mana di situ tertulis bahwa Tuhan selalu ada buat setiap kita. Adik-adik bisa lubangi dan gunting yang lingkaran di atas itu, kemudian lipat jadi 2. Adik-adik bisa minta tolong mama sama papa bacakan ayatnya dan dilengkapi, kemudian digantung di pintu ya. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua dan tetap sukacita dan bersandar pada Tuhan. Dadah adik-adik, Tuhan memberkati. Tuhan pasti menjaga, Tuhan